Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu, dan jika ada yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Kehidupan setelah kematian merupakan salah satu misteri besar yang diyakini oleh umat Islam, berdasarkan wahyu Allah dan sabda Rasulullah. Salah satu tahapan yang akan dialami oleh setiap manusia setelah meninggal dunia adalah kehidupan di alam kubur. Berdasarkan berbagai hadis sahih, kehidupan di dalam kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga bagi orang-orang beriman, atau sebaliknya menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang neraka bagi orang-orang kafir dan pendosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kubur adalah tempat pengasingan, penderitaan, tanah, dan belatung. Setiap manusia akan mengalami suasana yang berbeda sesuai dengan amalannya di dunia. Orang mukmin akan disambut dengan hangat oleh kuburnya, sementara orang kafir akan disiksa sejak pertama kali masuk ke dalamnya. Sesungguhnya, kubur merupakan salah satu taman dari taman-taman surga, atau salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Kubur akan berbicara kepada mayat yang dikuburkan, menyambut dengan baik orang beriman dan mengutuk orang kafir serta pendosa. Kubur orang mukmin akan diluaskan sejauh mata memandang, sementara kubur orang kafir akan dihimpit hingga tulang-tulangnya saling bersilangan. Setelah manusia dimakamkan dan ditinggalkan oleh keluarganya, dua malaikat, yaitu Mungkar dan Nakir, akan datang kepadanya untuk menguji keimanannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an menjelaskan bahwa bagi orang yang beriman, ketika ditanya oleh malaikat, "Siapa Tuhanmu?" Ia akan menjawab, "Tuhanku adalah Allah." "Apa agamamu?" Ia menjawab, "Agamaku adalah Islam." "Siapa orang ini yang diutus kepada kalian?" Ia menjawab, "Dia adalah Rasulullah. Dia adalah Muhammad." Karena jawabannya benar, maka akan dikatakan kepadanya, "Lihatlah tempatmu di neraka. Allah telah menggantinya dengan sebuah tempat di surga." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kuburnya diperluas sejauh mata memandang dan dibukakan baginya satu pintu menuju surga, sehingga ia bisa merasakan nikmatnya aroma surga. Sebaliknya, orang kafir dan munafik akan ditanya dengan pertanyaan yang sama, tetapi mereka tidak bisa menjawabnya dengan benar. "Siapa Tuhanmu?" Ia menjawab, Hah, aku tidak tahu." "Apa agamamu?" Ia menjawab, Hah, aku tidak tahu." "Siapa laki-laki yang diutus kepadamu?" Ia menjawab, Hah, aku tidak tahu." Kemudian seorang penyeru dari langit berseru, "Hamparkanlah untuknya permadani dari neraka, dan berilah pakaian dari neraka. Lalu bukakan untuknya sebuah pintu menuju neraka." Hadis riwayat Abu Dawud. Orang kafir akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuknya saling bersilangan dan merasakan hawa panas, serta siksaan kubur yang mengerikan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kubur bisa menjadi tempat siksaan yang mengerikan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kubur akan menyempit hingga menghimpit mayatnya, sehingga tulang-tulang rusuknya saling bersilangan. Selain itu, Allah akan mengutus ular besar yang menyemburkan racun yang sangat mematikan. Allah akan mendatangkan kepadanya 70 ular ekor yang setiap ekornya saja menyemburkan bisanya ke permukaan bumi. Niscaya tidak ada satu tumbuhan pun yang bisa tumbuh selama dunia masih ada.
Ular-ular yang besar tersebut pun akan menggigit dan menyengatnya sampai saat kiamat untuk dihisap. Hadis riwayat Tirmizi. Ia juga dipukul dengan palu dari besi. Setiap satu pukulan, ia akan berteriak dengan satu teriakan yang didengar oleh semua makhluk di dekatnya, kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, ia juga akan ditemani amalan buruknya dan mendapatkan penglihatan mengerikan tentang siksa neraka yang akan menantinya di akhirat. Setiap kali ia berusaha meminta pertolongan, tidak ada yang bisa menolongnya. Dan siksaan itu akan terus berlangsung hingga hari kiamat tiba. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, kubur akan menjadi tempat peristirahatan yang nyaman dan penuh kenikmatan. Angin dan aroma dari surga akan memasuki kuburnya, memberikan kesejukan dan kebahagiaan. Ia akan melihat tempatnya di surga dan mendapatkan kabar gembira tentang kenikmatan yang akan ia peroleh di akhirat. Selain itu, ia juga akan diberikan pakaian dari surga dan permadani yang nyaman sebagai bentuk penghormatan dari Allah atas keimanannya di dunia. Di dalam kuburnya, ia akan ditemani oleh amal solehnya yang berwujud seorang manusia tampan dan bercahaya. Ketika ia bertanya, "Siapakah engkau?" Maka amalnya akan menjawab, "Aku adalah amal solehmu yang akan menemanimu hingga hari kiamat." Setiap waktu, ia akan melihat ke arah surga dan merasakan nikmatnya harumnya surga, menanti saatnya dibangkitkan kembali untuk memasuki surga yang kekal. Kehidupan di alam kubur adalah kenyataan yang pasti akan dialami oleh setiap manusia setelah meninggal dunia. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kehidupan di kubur bisa menjadi nikmat bagi orang beriman atau menjadi azab yang sangat pedih bagi orang-orang kafir dan pendosa. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk saling mengingat kematian agar dapat mempersiapkan diri dengan amal soleh dan keimanan yang kokoh kepada Allah. Dengan memperbanyak amal ibadah dan menjauhi larangannya, kita berharap agar kehidupan di alam kubur kita kelak menjadi awal perjalanan menuju surga yang penuh kenikmatan.